Ya sih, boleh selamat siang. Ayo siang nak, silakan masuk. Nanti dikit. Mbak Linda di. Ya, bagaimana kabar nak? Puji Tuhan baik ibu. Nah, tadi belajar apa Ki di kelas? Tadi di kelas selesai ini belajar sudah selesai. Oh, Ibu Ratia. Oh iya. Bagaimana kabarnya Ibu sama Bapak di rumah? Puji Tuhan baik ibu. Cuman bapak lagi orang sakit. Nah, baru yang sakit. Kalau boleh tahu Bapaknya sakit apa nih? Kalau bapak saya ibu memang dari dulu ada gangguan asmanya dan ibu alhamdulillah jadi ibu nggak sakit. Jadi bagaimana sekarang kabarnya Bapak? Sudah dibawa ke rumah sakit? Puji Tuhan sudah alhamdulillah sudah ada resep dari dokter dan itu dibawa ke rumah. Oke, alhamdulillah kalau seperti itu. Jadi semoga cepat sembuh nah Bapak. Amin ibu. Sebelumnya juga ibu masih mendoakan. Tapi sebelumnya ibu ini saya mohon maaf sebenarnya ada apa ya ibu memanggil saya ke sini. Jadi begini Kak Linda, belakangan ini Ibu lihat Kak Linda itu terlihat murung di kelas. Kemudian wali kelas Kak Linda juga kan ya bilang sama Ibu, menginformasikan sama Ibu kalau Kak Linda itu sekarang sudah tidak aktif lagi bertanya untuk menjawab, padahal yang kemarin Kak Linda itu cukup aktif ya di kelas. Ibu mau tanya, apakah ada yang mengganggu Kak Linda belakangan ini? Tidak, tapi kok Ibu lihat wajahnya terlihat sedih. Ada apa yang bisa diceritakan ke Ibu? Sebenarnya sih ada ibu, cuma saya takutnya ini masalah saya. Guru-guru lain juga tahu ibu dan bahkan saya takut nanti teman-teman di kelas saya juga tahu. Jadi begini Nak Linda, Kak Linda itu tidak usah takut ya, karena Ibu itu terikat oleh asas-asas. Nah, salah satunya itu adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang sudah Nak Linda ceritakan ke Ibu, Ibu tidak akan bisa menceritakan ke orang lain tanpa seizin Nak Linda, baik itu orang tuanya Nak Linda, wali kelasnya ataupun teman-temannya. Kecuali itu Nak Linda minta untuk Ibu ceritakan ke orang tuanya misalnya, Ibu baru bisa ceritakan. Tapi kalau Nak Linda tidak mau, Ibu juga tidak akan menceritakan apapun itu. Nah, sampai sini sudah paham? Oke. Nah, selanjutnya kalau seperti itu kita akan melakukan konseling nih selama 40 menit kalau Nak Linda mau. Jadi kebetulan mungkin guru saya lagi Jadi kita lanjut ya, Ibu mau tanya, Kak Linda itu belakangan ini apa yang mengganggu Kak Linda? Saya lagi di atasnya bu. sebenarnya ada ibu yang masalah di rumah. Saya tuh bu merasa tertekan karena mama saya itu selalu menuntut, bilang saya harus begini, saya harus begitu. Lalu kan saya juga lakukan sih bu, lakukan yang sesuai dengan yang mama saya mau. Cuma saya lelah juga ya bu, kalau setiap hari, setiap saat harus menuntut. Saya juga kayak capek bu, saya juga berbatas kesabaran bu, jadi capek. Oke, berarti terus ada lagi yang mau Kak Linda katakan? Cuma ya bukan, mama saya selalu menuntut kalau saya harus pintar di bidang ini, di bidang ini. Kemarin itu saya sudah ikut lomba matematika dan kebetulan saya juara satu. Tapi saya melihat bahwa ya saya ini masih belum puas, masih mau menuntut saya harus lebih dari itu lagi. Berarti bisa Ibu simpulkan sementara ini bahwa Nak Linda itu merasa tertekan ya atas ibunya yang selalu mau Linda itu belajar terus. Kemudian Nak Linda juga harus apa-apa juara kelas, padahal sebenarnya Nak Linda itu sudah menggapai yang dimau oleh ibunya, tapi Nak Linda juga terkadang merasa capek begitu ya, karena ibunya selalu menekan untuk belajar sehingga Nak Linda itu tidak ada kebebasan untuk beristirahat seperti itu Nak. Iya bu, bahkan itu bu
Saya kan sering juga dapat juara di kelas, saya juga dapat selalu peringkat satu. Dan itu karena saya belajar ibu. Bahkan kalau di rumah ibu, saya rasa tetangga saya tidak ada yang tahu saya, tidak ada yang kenal saya karena saya selalu dalam rumah, saya selalu di kamar belajar, kalau turun makan, dan itu juga jarang kumpul keluarga bu. Jadi saya sering di kamar, dalam rumah, dan keluar rumah. Oke, berarti Nak Linda ini karena saking seringnya disuruh belajar oleh orang tuanya atau mamanya itu, berarti jadi Nak Linda itu bahkan untuk bertemu dengan tetangga pun juga jarang ya, bahkan tidak dikenal sama tetangganya sendiri karena terlalu dituntut untuk belajar. Jadi Nak Linda ini selalu di kamar terus ya? Iya, di kamar terus sehingga itu baru turun kalau mau makan ya Nak? Saya juga jaga bicara dan bisa dibilang kayak jam sekali malam baru pulang. Oke, terus Nak apalagi? Sebenarnya ibu, saya tuh merasa tertekan sekali karena saya tuh tidak punya tempat untuk cerita ibu. Dan saya merasa kalau saya ini sendiri bu, karena kalau saya pun mau cerita ke mama saya marah. Dia bilang saya tuh taunya itu cuma mengeluh, nggak bisa mengerti keadaan dia kalau capek kerja dan itulah untuk keluarga saya juga. Tapi kan saya juga butuh tempat cerita bu. Saya tuh merasa kalau saya juga mau dimengerti bu, tapi semua begini tempat cerita. Oke, jadi Nak Linda ini merasa sangat tertekan dan mamanya Nak Linda juga tidak mau mendengarkan Nak Linda gitu seperti itu ya. Jadi Nak Linda juga bingung mau cerita ke siapa sehingga Nak Linda merasa kesepian. Nah, kalau ibu boleh tahu kalau Nak Linda sedang merasa kesepian seperti itu, apa yang biasa Nak Linda lakukan? Biasanya bu, kalau di kamar ya, saya tuh sering buka buku, buka buku yang ada soal-soalnya. Begitu matematika maupun yang lain. Tapi saya lebih sering soal matematika ibu, karena kan di situ lebih tertantang. Dan kalau saya sudah mengerjakan itu, ada kepuasan tersendiri saya bu. Dan selain soal-soal seperti itu, saya juga lebih sering mendengarkan musik sebagai pelampiasan kesepian saya. Wah, sangat bagus sekali ya, karena Nak Linda itu sudah tahu gitu apa yang Nak Linda lakukan ketika sedang merasa kesepian. Itu sudah good job sekali, bagus sekali merasa seperti itu. Oke, tadi kan Nak Linda mengatakan selalu merasa tertekan oleh mamanya. Nah, apa sih yang membuat Nak Linda itu berpikir seperti itu? Bagaimana ya bu ya? Karena setiap harinya itu bu, saya tuh dituntut untuk belajar. Dan saya tuh selalu belajar di kamar. Dan walaupun itu bu, saya istirahat ya paling saya nggak tidur bu, paling main HP sejenak. Tapi kalau saya kedapatan sama mama saya bilang, kamu itu taunya main HP, seharian ini kamu tuh pasti selalu main HP. Padahal kan bu, saya kan istilahnya ini saya istirahat sejenak, ibu main HP. Siapa sih yang mau berhadapan terus sama buku? Saya juga itu bu, butuh istirahat sejenak, butuh hiburan bu. Tapi mama saya itu, kalau saya menjawab pertanyaan dari mama saya atau perkataan dari mama saya rasa mama saya itu merasa kalau saya itu cuma alasan, bohong. Seolah-olah bu, saya itu enggak mau didengarkan pendapat saya, maunya itu mama saya yang benar. Oke, baik. Kalau seperti itu berarti permasalahannya Nak Linda ini di mana Nak Linda bisa berpikir bahwa mamanya itu terlalu menekan Nak Linda itu karena selalu menyuruh belajar. Bahkan pada saat Nak Linda itu beristirahat sejenak saja untuk bermain HP karena terlalu capek belajar itu, mamanya Nak Linda selalu bilang kalau Nak Linda itu hanya taunya main HP saja, padahal tidak seperti itu ya kenyataannya. Dan pada saat Nak Linda mau menjelaskan hal tersebut, orang tuanya Nak Linda atau mamanya Nak Linda itu tidak mau mendengarkan atau tidak langsung pergi begitu saja, seperti itu Dina. Oke, sekarang silahkan Nak Linda cari posisi duduk ternyamannya Nak Linda. Ya, sudah ada posisi nyamannya. Oke, setelah itu silahkan pejamkan matanya. Kemudian tarik nafas dalam-dalam. Hembuskan nafas. Oke. Nah, sekarang silahkan kembali rilekskan badannya Nak Linda, bahunya, kepalanya, semuanya rilekskan. Kemudian buka pelan matanya.
Nah, jadi di sini Ibu akan jelaskan sedikit, nanti Nak Linda akan menerangkan dua tokoh, di mana satu tokoh itu yang pertama dengan Pak Linda yaitu ibunya Nak Linda sendiri, dan Nak Linda sebagai diri sendiri. Nah, di sini nanti kalau Ibu mengatakan jadi diri sendiri, pokoknya ungkapkan semua apa yang Nak Linda ingin ungkapkan kepada depannya, anggap bahwa di sini ada sosok ibunya Nak Linda. Kemudian kalau Ibu lagi jawab, silakan perankan sebagai ibunya. Pokoknya jelaskan semua apa yang Ibu Nak Linda katakan kepada Nak Linda pada saat itu. Oke, paham? Oke, kalau seperti itu silakan pejamkan kembali matanya, kemudian tarik nafasnya, hembuskan. Oke, putar kembali, ingat kembali lagi momennya seperti apa, bagaimana pada saat itu, apa yang kalian rasakan pada saat itu. Ingat kembali, sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu, buka kembali perawat matanya. Silahkan Ibu mau Nak Linda ceritakan bagaimana prosesnya, gesturnya ibunya Linda bagaimana pada saat itu, apa yang disampaikan ibunya Nak Linda pada saat itu pada Nak Linda. Oke, sekarang Nak Linda berfungsi sebagai ibunya Nak Linda. Silahkan sampaikan apa yang disampaikan ibunya pada saat itu. Ibu hidup aja. Sebenarnya ini posisinya itu kan berdiri. Misalnya kita kemarin yang saya ingat aja ya punya. Kamu itu tahunya cuma main HP saja. Kapan kamu belajar? Kamu tahu ibu capek. Ibu capek lagi pulang kerja, ibu sendirian kerja. Bapak kamu sakit. Sementara kamu cuma main HP. Kamu harusnya belajar supaya kamu pintar di sekolah dan mendapatkan beasiswa. Bukan cuma kamu yang mau ibu biayai. Ibu capek. Ibu sendirian biayai kamu. Belum lagi adik-adik kamu yang juga sekolah. Harusnya kamu bisa menjadi contoh yang baik untuk adik-adik kamu. Kamu harus bisa sukses, kamu harus bisa mendapatkan pekerjaan yang baik supaya kamu bisa menjaga diri kamu sendiri. Kamu harus bisa untuk meraih cita-cita kamu. Kamu harus bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ada lagi yang bisa disampaikan? Sebenarnya masih ada. Silahkan untuk disebut. Kalau bisa, kamu harus mendapatkan beasiswa di sekolah. Karena ibu tidak mampu untuk biayai sekolah kamu. Karena ibu juga akan membiayai sekolah adik-adik kamu. Maka dari itu kamu harus belajar dengan baik. Jangan cuma main HP. Saja? Oke, sekarang silahkan berpindah sebelah sana. Itu untuk apa ya? Oke, baik. Jadi di sini itu kursi ini adalah Anda memerankan kembali diri Anda di sini. Jadi setelah Anda berpindah ke sebelah sini, perankan lagi sebagai diri Anda sendiri. Setelah mendengar apa tadi disampaikan oleh Mama Anda kan di sebelah sini kan, kemudian kembali ke sini, Anda perankan lagi diri Anda apa yang Anda ingin sampaikan setelah mendengar apa tadi yang dikatakan oleh Ibu Anda. Silakan di sebelah sini, kemudian perankan sebagai diri Anda sendiri. Nah, anggap di sini adalah Ibu Anda dan Anda kembali menjadi diri Anda sendiri. Anggap di sini ada Ibu Anda. Kemudian sampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Anda kepada Anda, sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan kepada Ibu Anda. Silakan. Ma, sebenarnya aku juga belajar, Ma. Aku belajar. Tapi kenapa Mama selalu bilang kalau aku nggak pernah belajar, cuma main HP? Aku main HP pas lagi istirahat saja. Istirahat sejenak. Salah kah? Kalau aku lagi cari hiburan, aku atau saya? Tuh. Ma, sebenarnya saya juga capek. Saya juga butuh tempat untuk cerita, untuk melampiaskan semua apa yang saya rasakan. Saya juga lelah. Saya main HP pas lagi istirahat, Ma. Padahal saya juga belajar. Saya tidak main HP seharian, Ma. Saya belajar. Tapi saya juga capek, Ma, kalau harus berhadapan terus dengan buku. Saya juga butuh hiburan sejenak, Ma. Saya kan cuma istirahat. Saya tidak tidur, Ma. Saya main HP supaya saya tidak tidur, supaya saya bisa lanjut belajar lagi. Saya juga capek, Ma, kalau harus terus dibanding-bandingkan dengan adik. Ada berapa yang ingin disampaikan? Masih ada. Sampaikan semua. Kenapa Mama selalu membanding-bandingkan saya dengan adik-adik? Karena saya beda, jelas beda, kalau saya kakak. Tapi saya tidak terima, Ma. Kenapa adik-adik lebih diperhatikan, tidak dituntut banyak belajar, sedangkan saya dituntut banyak belajar? Saya juga butuh istirahat, Ma. Saya juga butuh diperhatikan, saya juga butuh untuk didengarkan. Tapi kenapa cuma adik-adik yang diperhatikan karena mereka masih kecil? Saya iri, Ma.
bisa dilarang keluar rumah, sedangkan ada saja bisa main di luar rumah. Saya merasa kalau kamu aplikasi saja. Jadi Nak Linda ini ingin mendengarkan sekali seperti itu. Selanjutnya silakan Nak Linda berpindah ke rumah saya. Ya. Jadi silakan Nak Linda perankan lagi sosok ibu. Jadi saat Nak Linda berpindah sebelah sini, berarti Nak Linda akan memerankan lagi sosok ibu Nak Linda. Nah, sebenarnya mama bukannya tidak mau mendengarkan pandangan kamu, pendapat kamu, kalau kesah kamu, keseharian kamu bagaimana. Tapi mama sudah terlalu capek bekerja dari pagi sampai malam, balik pulang untuk mencari nafkah untuk kehidupan kita sehari-hari, biar pengobatan luka kamu, bahkan untuk biaya sekolah kamu dan juga dari kamu. Mama sebenarnya merasa bersalah, tapi mama tidak mau kamu menjadi seperti mama yang tidak bersekolah, tidak berpendidikan, makanya kerja sana sini. Mama cuma mau kamu sukses, makanya mama menuntut kamu untuk belajar lebih baik supaya kamu dapat beasiswa, supaya kamu bisa masuk ke jurusan yang bagus, supaya dapat setelah itu mendapatkan pekerjaan yang bagus, supaya kamu tidak seperti mama. Mama hanya ingin kamu sukses. Saja, akan Nak Linda pindah ke sini menjadi diri Nak Linda lagi. Setelah pindah ke sini kan saya sudah mendengarkan apa alasannya kenapa tidak mau mendengar. Saya sudah mendengar alasannya, apa yang ingin Nak Linda sampaikan kepada mamanya Nak Linda. Setelah mendengar alasannya ternyata seperti itu alasannya, apa yang Nak Linda sampaikan. Sebenarnya ibu ini harapan saya. Sebenarnya Linda juga mengerti, mama itu bekerja dari pagi sampai malam pasti capek. Tapi Linda juga berharap mama bisa mendengarkan kelulusan Linda, sedikit saja. Mama tahu kan kalau jadi anak sekolah itu tidak mudah, banyak pikiran juga. Dan di sini Linda juga punya mama. Linda juga mau mendengarkan bagaimana kita rasanya sampai jadi Linda yang harus kita belajar terus, yang harus kita menjadi siswa yang berprestasi. Linda juga mau mengadakan, ini sebenarnya peringkat 1 di kelas, bahkan banyak teman-teman Linda yang puji Linda karena Linda itu rajin belajar. Linda itu selalu belajar, tidak keluar rumah, tidak main, jangan main HP, terus belajar, berprestasi sekolah. Itu saya juga mau Apakah Nak Linda menerima alasannya tadi? Karena ibu saya paham dengan posisi mama saya, karena dia sendirian yang cari uang. Bapak saya, apalagi kan biar pengobatan buku saya itu tidak sedikit. Luka ini biar sekolah saya, biar sekolah saya. Saya rasa kan dengan ibu, tapi saya juga merasa kalau saya mau diganti juga. Jadi Nak Linda sudah menerima ya alasannya mamanya Nak Linda kenapa sebenarnya tidak mau mendengarkan, tapi masih untuk menafkahi adanya Nak Linda karena bapaknya kan sudah sakit ya. Jadi Nak Linda juga sudah paham sebenarnya maksudnya mamanya Nak Linda seperti apa dan menerima alasannya. Nak. Oke, baik, sekarang Ibu mau tanya, setelah melakukan konseling ini apa yang Nak Linda dapatkan? Setelah melakukan konseling ini, saya merasa kalau sebenarnya saya paham juga posisi mama saya kasihan sama mama saya yang harus bantu pulang mencari uang untuk biaya pengobatan papa saya, untuk biaya sekolah saya sama adik-adik saya. Saya merasa kasihan ibu sebenarnya, tapi gimana ya bu? Ini saja. Apakah Nak Linda menerima alasan tersebut? Bagaimanapun kalau saya tidak bekerja, mungkin saya tidak akan sekolah ibu, karena dan bapak saya juga mungkin tidak akan berobat. Baik, karena waktu juga sudah menentukan belum masuk, Ibu cuma mau bilang sama Nak Linda kalau Ibu yakin Nak Linda itu orangnya sangat hebat, sabar juga dan semangat terus ya Nak. Ibu yakin Nak Linda bisa mengatasi masalah ini dan Ibu mau ketika sekarang Nak Linda temui ibunya, sampaikan apa yang tadi Nak Linda sampaikan di sini, silahkan sampaikan kepada ibunya. Kemudian kalau ada perkembangan dan Nak Linda ingin menyampaikan sama ibu, silahkan kembali ke rumah kita untuk sampaikan kepada ibu. Oke?
Karena memang jadwalnya sudah selesai ya, silahkan Kak Luna masuk. Sebenarnya terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah. Iya. Bang Ibu, semangat ya Nak. Iya Bu.